Tahukah kalian bahwa monster paling ditakuti dalam mitologi Yunani sebenarnya adalah korban yang sangat malang? Sebelum rambutnya menjadi ular, Medusa adalah seorang pendeta wanita yang luar biasa cantik di kuil Athena. Kecantikannya begitu memukau, hingga banyak orang melakukan perjalanan jauh hanya untuk sekadar melihat wajahnya yang bersinar. Namun, di dunia yang dikuasai para dewa, kecantikan Medusa justru menjadi awal dari kehancurannya. Mari kita selami kisah sebenarnya tentang siapa Medusa sebelum sejarah mengubahnya menjadi monster. Konflik bermula saat Poseidon, sang penguasa laut yang penuh nafsu, terobsesi untuk memiliki Medusa. Di dalam kuil suci milik Athena yang seharusnya menjadi tempat perlindungan paling aman, Poseidon melakukan tindakan keji terhadap Medusa tanpa persetujuan. Medusa yang hancur dan trauma berharap mendapatkan keadilan dari dewi yang ia layani dengan penuh kesetiaan. Namun, nasib berkata lain karena hukum para dewa seringkali tidak berpihak pada manusia biasa. Kejadian kelam di dalam kuil itu memicu rangkaian peristiwa tragis yang tidak bisa dihentikan. Alih-alih menghukum Poseidon, Dewi Athena justru merasa kuilnya telah dikotori oleh kehadiran Medusa. Dalam kemarahan yang buta, Athena mengutuk gadis malang ini dengan cara yang paling mengerikan. Rambut pirang Medusa yang indah seketika berubah menjadi kumpulan ular yang mendesis dan berbisa. Setiap orang yang berani menatap matanya akan langsung berubah menjadi batu yang dingin. Kutukan ini bukan sekadar hukuman fisik, melainkan hukuman isolasi abadi bagi seseorang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Terusir dari masyarakat dan dikutuk selamanya. Medusa terpaksa bersembunyi di gua-gua yang gelap dan sunyi. Dia bukan monster yang sengaja berburu manusia. Dia hanyalah seorang wanita yang ingin dibiarkan sendiri dalam kedukaannya. Setiap patung batu yang kalian lihat di sekelilingnya sebenarnya adalah hasil dari orang-orang yang datang untuk membunuhnya demi ketenaran. Medusa tidak pernah memilih untuk memiliki kekuatan itu. Namun dunia terus memaksanya untuk menjadi antagonis dalam cerita mereka sendiri. Kesepian menjadi satu-satunya teman setianya selama bertahun-tahun. Klimaks dari penderitaannya datang saat pahlawan muda bernama Perseus dikirim untuk memenggal kepalanya. Dibekali senjata dari para dewa, Perseus menyelinap ke tempat persembunyian Medusa yang saat itu sedang tertidur lelap. Medusa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan sisi ceritanya kepada dunia. Kematiannya dianggap sebagai kemenangan besar bagi kemanusiaan, padahal itu hanyalah eksekusi terhadap seorang korban yang sudah lama hancur secara mental. Pedang Perseus mengakhiri penderitaan panjang seorang wanita yang hanya menginginkan ketenangan. Setelah kepalanya dipenggal, darah Medusa justru melahirkan Pegasus, kuda bersayap yang melambangkan kebebasan dan kemurnian. Ini membuktikan bahwa di balik kutukan monster yang mengerikan, masih ada jiwa yang murni di dalam diri Medusa. Kematian Medusa bukanlah akhir dari kejahatan, melainkan simbol tragis tentang bagaimana sejarah ditulis oleh para pemenang dan penindas. Dia meninggal sebagai monster, namun warisannya terus hidup sebagai pengingat akan ketidakadilan yang luar biasa. Medusa akhirnya bebas dari kutukan yang membelenggunya seumur hidup. Kisah Medusa mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi seseorang hanya dari label yang diberikan oleh orang lain. Seringkali, mereka yang kita sebut monster adalah jiwa-jiwa yang paling banyak terluka dan dikhianati oleh sistem. Sekarang, setelah kalian tahu kebenarannya, apakah kalian masih menganggap Medusa itu jahat? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like serta subscribe untuk cerita mitologi lainnya yang akan mengubah perspektif kalian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.